Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan penggunaan teknologi informasi, tren dan dampaknya. Perkembangan penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Transportasi digital di sektor pendidikan dan pembelajaran online, telemedicine dan kesehatan digital, hiburan dan media sosial. Dampak positif dan negatif dari peningkatan penggunaan teknologi informasi. Positif, peningkatan efisien dan produktivitas. Globalisasi dan koneksi antar individu, inovasi dan kreasi. Negatif, keamanan dan privasi, ketimbangan akses, dampak sosial dan kesehatan mental. Tinjauan terhadap undang-undang terkait teknologi informasi, analisis undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data, privasi dan keamanan siber. Perlindungan data pribadi, privasi online, keamanan siber. Keterkaitan antara siber, law, dan teknologi informasi. Bagaimana hukum siber menyelaraskan dengan perkembangan teknologi informasi, adaptasi hukum dan terhadap perkembangan teknologi, pengaturan inovasi teknologi. Penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang melibatkan teknologi informasi. Identifikasi ancaman cybercrime, penegakan hukum dan penyelidikan. Implementasi hukum ITE Indonesia. Tinjauan umum UU ITE dan hukumnya. Aspek hukum dan teknis, peluang hukum, manfaat implementasi UU ITE dalam konteks sosial, ekonomi dan hukum, sosial, ekonomi, hukum. Isi UU ITE dan manfaatnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mencakup berbagai aspek hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama dalam UU ITE. Pengakuan dan perlindungan terhadap dokumen elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, sistem dan penyelenggaraan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, tidak pidana dan transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kalista. Surat implementasi ITE, manfaat sosial, pelindungan konsumen, meningkatkan kesadaran hukum, manfaat ekonomi, kepercayaan dalam transaksi elektronik, pelindungan investasi, manfaat hukum, menegakkan hukum yang efektif, kepastian hukum, manfaat teknis, keamanan dan integritas data. Masalah dan tantangan pelaku ITE Indonesia. Isu privasi dan pelindungan data pribadi, pelanggaran privasi, pelindungan data pribadi, kontroversi terkait kemerdekaan berbicara dan sensorship, pembatasan kemerdekaan berbicara, sensorship dan kontrol informasi. Tantangan teknis dalam menegakkan hukum di ranah digital. Keterbatasan teknologi menegak hukum, kerjasama antar instansi. Selanjutnya kesempatan moderator. Baik, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya kami silakan.
Bagaimana peran masyarakat dan organisasi dalam mengawasi penerapan Undang-Undang ITE? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Peran masyarakat dan organisasi dalam mengawasi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam UU ITE sangat penting untuk memastikan hukum ini ditetapkan secara adil dan efektif. 1. Pelaporan pelanggaran. 2. Edukasi dan kesadaran. 3. Advokasi dan bantuan hukum. 4. Pengawasan dan pemantauan. Contoh lain